adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pelaksanaannya, manajemen ASN menggunakan sistem merit yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan mengabaikan perbedaan. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa kita sebut sebagai P3K. ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelaksana publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kami akan menyampaikan analisis berita yang berjudul Tipu 24 orang jadi honorer, oknum ASN raup ratusan juta rupiah. Inilah NL, seorang wanita yang merupakan oknum ASN bertugas di Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ia harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran aksinya melakukan penipuan terhadap puluhan orang yang menjadi korban. NL hanya bisa pasrah saat digiring oleh aparat dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Dari hasil keterangan, ia melakukan aksi penipuan terhadap 24 orang korban yang dijanjikan akan bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintahan Provinsi Lampung. Satu di antaranya merupakan oknum PNS yang dijanjikan bisa naik pangkat jabatan. Atas aksinya ini, NL berhasil mengantongi uang senilai 569 juta rupiah dari dana yang disetorkan oleh setiap korbannya, di mana masing-masing korban menyetorkan dana sekitar 30 hingga 40 juta rupiah. Namun belum satu pun dari korban yang mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh pelaku. Atas kasus ini, pelaku dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan iming-imingan seseorang yang menawarkan pekerjaan dengan syarat penyetoran dana di muka. Roma Afreidam, Kompas TV, Lampung. Best practice analisis dari video tersebut merupakan contoh dari buruknya penerapan manajemen ASN atau SDM-nya. Dalam hal ini, tersangka tidak mencerminkan nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang ASN, serta bertentangan dengan kode etik dan kode perilaku ASN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana kode etik dan kode perilaku ASN menjelaskan bahwa ASN tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan diri sendiri. Oknum ASN tersebut melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mewajibkan ASN untuk menaati ketentuan peraturan. Pada kasus tersebut, oknum staf Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ini melanggar ketentuan pada peraturan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Pelaku tersebut sungguh tidak memahami terkait tentang core value nilai-nilai berakhlak pada ASN dan tidak memiliki kredibilitas dan tidak memiliki pandangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan jabatannya jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan alih-alih menghargai dan menilai secara sakral jabatannya, malah mencoreng jabatannya. Upaya dan rekomendasi untuk best practice. Yang pertama, membangun kejujuran dan integritas manajemen PNS. Karena dengan adanya budaya kejujuran dapat mencegah berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang termasuk korupsi. Yang kedua, mengurangi gaya hidup yang tinggi atau hedonisme. Karena dampak dari sikap hedonis yaitu menimbulkan sikap konsumtif, egois, individualisme, cenderung pemalas, dan tidak menghargai waktu, kurang bertanggung jawab, sampai dengan korupsi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif dapat menciptakan moral pegawai yang lebih baik, yang akan mengurangi kemungkinan pegawai untuk melakukan tindak kecurangan. Yang keempat, berusaha selalu memahami kembali kesadaran hukum kepada aturan-aturan yang berlaku. Dari situ diharapkan ASN mengenal hukum agar lebih siap dalam menghadapi gugatan dan mematuhi aturan sehingga terbebas dari hukuman.
Berhubungan dengan materi agenda ketiga yaitu Smart ASN, maka kita akan membahas kasus mengenai Smart ASN. Dan berikut adalah cuplikan videonya. Pemirsa, 2 aparatur sipil negara di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara ditahan polisi karena terjerat pasal berlapis terkait pornografi. Lis ASN Sekretaris Desa dan BH staf kantor kecamatan berbuat mesum di rumah pelaku Lis di Kecamatan Gunung Malela, Simalungun, Sumatera Utara. Adegan ini kemudian direkam dengan telepon seluler BH, pria selingkuhan Lis. Video pasangan yang masing-masing telah berkeluarga lalu tersebar luas di media sosial. Kini kedua pelaku telah ditangkap polisi berikut barang bukti berupa telepon seluler serta pakaian pelaku termasuk seragam dinas ASN. Rilis menyangkut dengan adanya undang-undang pornografi yang saat ini marak di Simalungun, di mana di berbagai media, baik di Facebook, YouTube. Kini pelaku Lis terancam hukuman 10 tahun penjara, sedangkan pria selingkuhan Lis, BH, sebagai pihak penyebar video mesum, terancam hukuman 12 tahun penjara. Marilah kita analisis bersama kasus terkait Smart ASN. Yang pertama, mencoreng nama baik instansi dan memberikan citra buruk seorang ASN. 2. Pembuatan konten negatif berisiko merugikan diri sendiri, apalagi dilakukan oleh seorang ASN, karena akan mendapat ancaman pidana. 3. Dengan berkembangnya dunia digital, maka resiko seseorang untuk mengakses informasi pribadi menjadi sangat mudah. 4. Memberikan contoh buruk kepada masyarakat dalam menggunakan literasi digital. Dari paparan masalah di atas, dapat kita simpulkan bahwa upaya-upaya pencegahan yang dapat kita lakukan adalah: yang pertama, sebagai ASN kita harus senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara, serta instansi tempat di mana kita bekerja. Yang kedua, tidak membuat konten yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, termasuk pornografi. Hal ini dapat menimbulkan ruang bagi orang lain untuk menyebarkan aib dan kekurangan kita. Yang ketiga, kita harus selalu senantiasa waspada dan hati-hati dalam menyimpan informasi dan data pribadi. Yang keempat, semua orang, khususnya ASN, harus berpartisipasi menciptakan ruang digital yang sehat dan bersih dengan selalu berhati-hati terhadap apa yang diupload di media sosial, termasuk dengan tidak menyebarkan konten yang berbau pornografi. Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa di era modern ini, literasi digital sangatlah penting. Pilar-pilar digital seperti digital skill, digital kultur, digital etik, dan digital safety sangatlah penting untuk diperkuat. Hal ini bertujuan agar apa yang kita perbuat dan apa yang kita sebarluaskan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sekian video ulasan dari kelompok 4, terima kasih.